Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita untuk pertemuan kedua ini masih tentang bilangan bulat. Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Bilangan bulat itu terdiri dari 3, yaitu bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Nah, untuk materi pertemuan kita kedua ini akan membahas tentang yang pertama, perkalian dan sifat-sifatnya. Perkalian tanda, apabila positif dikali dengan positif, hasilnya positif. Apabila positif dikali negatif, hasilnya negatif. Apabila negatif dikali dengan positif, hasilnya negatif. Dan negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif. Kemudian, sifat-sifat perkalian itu ada yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga tertutup, yang keempat memiliki unsur identitas, yang kelima distributif. Yang pertama, komutatif. Apabila A dikali B sama dengan B dikali dengan A. Contohnya, 6 dikali 7 sama aja dengan 7 dikali 6. Hasilnya yaitu 42. Asosiatif, sifat yang kedua. Dalam kurung, A dikali B dikali C itu sama dengan A kali dalam kurung B dikali dengan C. Misalkan contoh, dalam kurung 3 dikali 4 dikali 5 itu sama dengan 3 dikali dalam kurung 4 dikali 5. Hasilnya 60. Kemudian sifat yang ketiga, tertutup. A dan B bilangan bulat, maka A dikali B juga bilangan bulat. Sifat yang keempat, memiliki unsur identitas. A dikali 1 sama dengan A, maka 1 disebut unsur identitas perkalian. Masih ingat materi yang kemarin? Unsur identitas penjumlahan adalah 0. Kemudian untuk unsur identitas perkalian adalah 1. Kemudian sifat yang kelima, distributif. A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali dengan C. Kemudian apabila A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali dengan C. Contoh, 2 dikali dalam kurung 5 tambah 7 itu sama dengan 2 dikali 5 tambah 2 dikali dengan 7. Dan contoh yang kedua, apabila 2 dikali dalam kurung 5 dikurang 7 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 2 dikali 7. Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Apabila yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Jadi kita lihat dulu ini sama-sama A, kemudian pangkatnya yang pertama M, yang kedua N. Karena perkalian maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Kita lihat ini sama-sama A juga. Kemudian pangkatnya M. Yang pertama, yang kedua pangkatnya N. Karena pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Dengan syarat M-nya lebih dari N. Kemudian sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Itu sama aja dengan A pangkat M dikali dengan N. Kemudian yang keempat, A kali B dalam kurung pangkatnya M. Itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian yang kelima,
A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Kemudian ada contoh. Sederhanakanlah bilangan berpangkat berikut ini. 2 dalam kurung 3 per 5 pangkat 4 dalam kurung 3 per 5 pangkat 7. Jawabnya, kita lihat yang di dalam pangkat sama-sama 3 per 5, jadi 2-nya di depan, 3 per 5-nya dalam kurung, karena ini perkalian pangkat, maka pangkatnya dijumlah. 4 ditambah dengan 7, jadi hasilnya 2 dalam kurung 3 per 5 pangkat 11. Kemudian contoh yang kedua, A dalam kurung A pangkat 16 dikali A dibagi A pangkat 8 tutup kurung dibagi lagi A pangkat 3. Yang pertama kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. A pangkat 16 karena dikali A berarti tambah 1. Kemudian dibagi A-nya pangkat 8 artinya dikurang 8 pangkatnya. Kemudian dibagi lagi A pangkat 3. Hasil dari dalam kurung yaitu A pangkat 16 tambah 1 dikurang 8 hasilnya 9. Kemudian A pangkat 9 kita bagi lagi A pangkat 3. Karena pembagian maka pangkatnya dikurang. A pangkat 9 dikurang 3. Hasilnya A pangkat 6. Kemudian contoh terakhir. Dalam kurung min 1/3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Jadi pangkatnya kita kali karena dipangkatkan lagi. Jadi 1 min 1/3 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya min 1/3 pangkat 6. Karena pangkatnya ini genap, maka negatifnya hilang. Jadi hasilnya 1/3 pangkat 6. Ya, demikian materi pertemuan kedua kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.